BlockDAG Keynote 4. Sebuah proyek kripto biasanya dikenal dari janji, white paper yang indah, roadmap yang berubah-ubah, dan hype yang cepat menghilang. Tetapi ketika sebuah jaringan mulai menunjukkan bukti yang konsisten, merilis pembaruan besar yang terukur, dan masuk pada fase siap dilepas ke publik, maka perhatian kita tidak lagi sekadar rasa ingin tahu, namun sebuah kewajiban untuk memahami apa yang sedang dibangun. Hari ini, kita membahas BlockDAG Keynote 4, sebuah momen yang bukan berbicara tentang rencana, tetapi tentang kesiapan. Di saat banyak blockchain masih berkutat dengan masalah mendasar seperti kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas, BlockDAG justru memperlihatkan langkah yang berbeda, menggabungkan arsitektur DAG dengan konsensus yang teruji, memperbaiki setiap komponen melalui ratusan pembaruan, dan membawa komunitas global menuju masa peluncuran mainnet yang semakin dekat. Mengapa ini penting? Karena industri kripto tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling mampu membuktikan. Dan Keynote 4 ini adalah bentuk bukti yang jarang kita lihat, jelas, spesifik, dan menunjukkan bahwa proyek ini tidak berdiri di atas imajinasi, tetapi di atas perkembangan nyata yang bisa diverifikasi. Di video ini, kita akan masuk secara menyeluruh. Apa saja inti pembaruan di Keynote 4, bagaimana posisi BlockDAG dalam persaingan teknologi saat ini, dan mengapa jaringan ini mulai diperhitungkan sebagai salah satu kandidat serius untuk menghadapi tantangan generasi blockchain berikutnya. Semua dengan bahasa yang sederhana, tidak berlebihan, dan tetap berlandaskan data. Mari kita mulai. Highlight dari Keynote 4. Keynote 4 yang dirilis pada 26 November 2025 bukan hanya laporan perkembangan, tetapi sinyal bahwa proyek ini benar-benar memasuki fase akhir sebelum peluncuran penuh. Dan ada beberapa poin penting yang perlu dipahami agar kita bisa melihat gambaran besarnya dengan jelas. Yang pertama, roadmap menuju mainnet sudah dikunci. Semua fase yang dibutuhkan, mulai dari pengujian publik, optimalisasi, sampai audit, telah disusun dengan alur yang rapi. Artinya, BlockDAG tidak lagi membicarakan kemungkinan, tetapi sudah menyiapkan jalur aktivasi yang siap dieksekusi. Yang kedua, persiapan listing exchange sedang berjalan paralel. BlockDAG menegaskan bahwa proses integrasi dengan sejumlah exchange global sudah berada dalam koordinasi. Ini penting, karena menunjukkan bahwa mereka tidak menunggu mainnet untuk mulai membangun fondasi likuiditas. Semuanya dirancang agar transisi setelah TGE berlangsung mulus. Yang berikutnya adalah TGE Code, yang disiapkan sebagai jalur aman bagi peserta presale untuk memasuki fase distribusi. Fitur ini bukan tambahan kecil. Ini mekanisme yang dirancang agar peluncuran tidak menimbulkan penumpukan atau kekacauan, sesuatu yang sering kita lihat di banyak proyek lain. Kemudian, ada pembaruan mengenai pengiriman perangkat mining X-Series. Unit X10, X30, hingga X100 disebutkan sudah mulai dikirimkan ke berbagai wilayah. Ini memperlihatkan bahwa infrastruktur fisik jaringan sedang tumbuh bersamaan dengan softwarenya, bukan sekadar janji di masa depan. Dan yang terakhir, presale batch 31 masih berjalan dengan respons yang kuat. Ini menunjukkan konsistensi minat komunitas menjelang fase mainnet, bukan sekadar animo sesaat yang naik karena hype sesaat. Jika digabungkan, semua poin ini memperlihatkan satu hal. BlockDAG tidak hanya bergerak, tetapi bergerak dengan arah yang jelas. Setiap elemen, teknologi, perangkat, dan mekanisme peluncuran disiapkan agar jaringan ini bisa memasuki tahap operasional sebenarnya tanpa hambatan besar. Inilah alasan mengapa Keynote 4 menjadi momen penting. Ia menunjukkan jaringan yang siap berdiri, bukan sekadar konsep yang menunggu pembuktian. Ekosistem dan pengguna. Salah satu aspek yang membuat Keynote 4 terasa berbeda adalah bagaimana BlockDAG menempatkan komunitas sebagai bagian dari fondasi teknologinya. Dalam pembaruan resmi mereka, disebutkan bahwa lebih dari 3,5 juta pengguna telah terhubung melalui aplikasi X1 Miner. Angka ini bukan sekadar statistik, ini menunjukkan bahwa sebelum mainnet diluncurkan, jaringan ini sudah memiliki basis partisipasi yang aktif dan tersebar di berbagai negara. Di sisi lain, presale yang terus berlanjut sampai batch 31 menandakan bahwa dukungan komunitas masih bergerak stabil menjelang fase peluncuran. Respons yang konsisten seperti ini memberi gambaran bahwa proyek ini tidak hanya menarik perhatian awal, tetapi mampu mempertahankan momentum di titik-titik penting pengembangannya. BlockDAG juga menyampaikan bahwa integrasi dengan sejumlah exchange global sedang berada dalam proses koordinasi. Mereka belum membeberkan semua detailnya, tetapi penekanannya jelas. Daftar exchange yang siap menyambut aset ini bukan satu atau dua, melainkan puluhan yang sudah berada dalam pipeline. Ini memberi sinyal bahwa tahap pasca TG nanti tidak akan berjalan tanpa arah, tetapi sudah dipersiapkan agar likuiditas dan akses pengguna dapat terbentuk sejak awal. Mengapa semua metrik ini penting untuk adopsi? Karena teknologi yang kuat saja tidak cukup. Sebuah jaringan hanya dapat tumbuh jika penggunaannya nyata, infrastrukturnya siap,
dan jalur masuk bagi pengguna baru sudah dibuka. Di sini, BlockDAC menunjukkan 3 hal sekaligus. Pertama, basis pengguna yang besar memastikan bahwa aktivitas jaringan tidak dimulai dari nol ketika mainnet aktif. Kedua, presale yang terus bergerak menunjukkan bahwa komunitas masih melihat nilai jangka panjang di dalam proyek ini. Dan ketiga, koordinasi dengan banyak exchange memastikan bahwa ekosistem tidak berhenti di tahap teknis, tetapi siap memasuki penggunaan di dunia nyata. Kombinasi inilah yang membuat ekosistem BlockDAC terasa hidup bahkan sebelum jaringan resminya berjalan. Ini bukan sekadar menunggu peluncuran, ini adalah proses membangun pondasi agar begitu mainnet aktif, jaringan tidak hanya berfungsi, tetapi langsung memiliki arah dan pengguna yang siap berjalan bersama. Tantangan atau risiko. Di balik semua perkembangan yang terlihat menjanjikan, ada beberapa hal yang perlu kita lihat dengan kepala dingin. Update resmi memang berjalan cepat, tetapi beberapa tahapan besar masih menunggu untuk dibuktikan di fase berikutnya. Pertama, mainnet belum sepenuhnya aktif. Seluruh persiapan yang dipaparkan dalam Keynote 4 menunjukkan arah yang jelas, namun tahap peluncuran tetap menjadi momen paling kritis bagi proyek manapun. Pengujian, audit, dan optimalisasi dapat memberi gambaran yang kuat, tetapi stabilitas sesungguhnya baru terlihat setelah jaringan berjalan di lingkungan nyata dengan beban pengguna yang sebenarnya. Kedua, integrasi dengan exchange besar belum final secara publik. Meskipun mereka menyebut banyak proses yang sedang dikoordinasikan, kita tetap harus memahami bahwa sampai pengumuman resminya dirilis, semuanya masih dalam tahap persiapan. Dalam dunia kripto, proses integrasi seringkali membutuhkan waktu dan validasi tambahan. Karena itu, penting untuk tidak memperlakukan setiap potensi listing sebagai sesuatu yang sudah pasti. Ketiga, harga presale dapat berubah kapan saja. Presale berjalan dalam batch, dan setiap batch membawa penyesuaian harga. Ini berarti siapapun yang mempertimbangkan untuk ikut presale harus memahami bahwa nilai token belum mencerminkan kondisi pasar nantinya. Ini bukan kekurangan, tetapi realitas dari model presale berjenjang. Keempat, risiko teknis dalam arsitektur DAG tetap harus diakui. DAG menawarkan skalabilitas yang tinggi, tetapi implementasinya membutuhkan konsistensi, sinkronisasi node yang kuat, dan pengelolaan jaringan yang matang. Tidak semua jaringan DAG di masa lalu berhasil mempertahankan performa jangka panjang. Karena itu, keberhasilan BlockDAC akan sangat bergantung pada bagaimana mereka menjaga stabilitas dan keamanan ketika pengguna mulai masuk dalam jumlah besar. Melihat tantangan ini bukan untuk meragukan proyek, tetapi untuk memahami gambaran secara utuh. Karena proyek yang kuat bukanlah proyek yang bebas risiko, melainkan proyek yang mampu mengelola risiko dengan transparan dan terukur. Dan bagian inilah yang perlu terus diperhatikan oleh siapapun yang mengikuti perkembangan BlockDAC. Solusi dan peluang. Setiap tantangan yang kita bahas sebelumnya sebenarnya membuka ruang bagi kita untuk melihat bagaimana BlockDAC mencoba mengatasinya dengan pendekatan yang terukur. Dan disinilah kita bisa melihat cara kerja proyek ini secara lebih jernih. Hal pertama yang menunjukkan keseriusan mereka adalah proses audit berlapis. BlockDAC menempatkan Halborn dan Certic, dua auditor besar yang sudah dikenal di industri, untuk meninjau sistem mereka dari sisi keamanan, performa, dan ketahanan terhadap skenario serangan. Audit semacam ini bukan formalitas, karena setiap temuan akan memaksa tim untuk memperbaiki, menguatkan, dan menyesuaikan struktur jaringannya sebelum masuk ke tahap mainnet. Ini menjadi fondasi penting agar peluncuran nanti tidak sekadar berjalan, tetapi berjalan dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah integrasi perangkat X-Series, seperti X10, X30, dan X100, yang sudah mulai dikirimkan ke komunitas. Perangkat ini bukan hanya alat mining, mereka adalah bagian dari arsitektur desentralisasi yang ingin dibangun. Dengan semakin banyak unit yang tersebar di berbagai negara, jaringan ini tidak hanya mengandalkan data center tertentu, tetapi benar-benar mengalir melalui komunitas secara fisik. Ini memperkuat pemerataan jaringan dan mengurangi risiko sentralisasi. Kemudian ada mekanisme TGE kode, yang disiapkan sebagai jalur awal bagi peserta presale. Tujuan utamanya adalah memastikan distribusi berjalan dengan aman dan terstruktur, terutama di hari pertama ketika trafik biasanya sangat padat. Dengan sistem ini, BlockDAC ingin memastikan bahwa akses awal dapat dinikmati tanpa kekacauan yang sering terjadi pada peluncuran proyek kripto lainnya. Dan yang tidak kalah penting, Keynote 4 menunjukkan roadmap yang transparan dan dapat diverifikasi. Setiap fase pembangunan, dari testnet, audit, optimalisasi, sampai persiapan mainnet, dipublikasikan secara jelas. Transparansi seperti ini memberikan dua manfaat. Komunitas bisa mengikuti perkembangannya dengan mudah, dan tim pengembang tidak punya ruang untuk membuat janji kosong karena setiap langkahnya sudah terdokumentasi. Jika kita melihat semuanya sebagai satu kesatuan, inilah yang menjadi peluang besar bagi komunitas kripto. Bukan karena BlockDAC menjanjikan sesuatu yang spektakuler,
Tetapi karena proyek ini menunjukkan upaya yang konsisten untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi blockchain generasi sebelumnya, audit yang kuat memberi rasa aman. Perangkat miner yang tersebar memperkuat desentralisasi. TG Kode memberikan peluncuran yang lebih terkontrol. Dan roadmap transparan memungkinkan siapapun untuk mengikuti perjalanan jaringan ini tanpa harus menebak-nebak. Semua ini membuka ruang bagi komunitas untuk bukan hanya mengikuti perkembangan, tetapi memahami logika di balik setiap langkah yang diambil. Dan pemahaman inilah yang menjadi nilai terbesar ketika kita berbicara tentang teknologi jangka panjang di dunia kripto. Arah masa depan Blockda dan apa artinya untuk Anda? Melihat seluruh pembaruan dari Keynote 4, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dengan jelas. Blockda telah memastikan fondasi teknisnya melalui audit, pengujian, dan pengembangan yang berlangsung konsisten. Roadmap menuju mainnet sudah disiapkan secara terstruktur, pengiriman perangkat X-Series menunjukkan kesiapan infrastruktur, dan mekanisme TG Kode dirancang agar peluncurannya nanti berlangsung aman dan terkontrol. Namun di sisi lain, ada tahapan yang masih menunggu pembuktian. Mainnet belum benar-benar aktif, integrasi exchange besar masih menunggu pengumuman resmi, dan performa jangka panjang jaringan baru bisa dinilai setelah volume pengguna meningkat. Disinilah pentingnya sikap keseimbangan, memahami potensi yang sedang dibangun tanpa mengabaikan proses yang masih berjalan. Jika melihat perjalanan teknologinya, Blockda berpeluang menjadi bagian dari evolusi blockchain, terutama di sisi skalabilitas dan efisiensi jaringan. Struktur hybrid PoW plus DAG yang mereka gunakan adalah kombinasi yang jarang ditemui, dan jika berhasil diterapkan secara konsisten, ia dapat membuka babak baru dalam arsitektur jaringan terdesentralisasi. Bagi Anda yang mengikuti perkembangan ini, saya selalu mengajak untuk melakukan riset mandiri. Pelajari setiap pembaruan resmi, pahami mekanismenya, dan pantau bagaimana proyek ini bergerak dari hari ke hari. Jika Anda punya pertanyaan, pendapat, atau bahkan keraguan, tuliskan di kolom komentar, karena diskusi yang sehat akan membantu kita melihat gambaran yang lebih lengkap. Terakhir, seperti biasa, semua yang saya sampaikan di sini bukan saran investasi. Saya hanya membantu Anda membaca perkembangan teknologi ini dengan lebih jernih dan terstruktur. Sampai bertemu di video berikutnya.